warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya anak-anak? Selamat siang. Udah pada makan kan yang pastinya tadi kalian pose. Jadi, alangkah baiknya kalau kita memulai pembelajaran hari ini biar kita lebih semangat lagi karena siang-siang seperti ini pasti banyak yang tidak semangat. Bagaimana kalau kita bernyanyi supaya kelas ini tidak lesu dan lemas lagi dan tidak ngantuk supaya kalian bersemangat. Di sini Ibu akan memimpin kita nyanyi sama-sama ya, nyanyi sayonara atau bisa juga nyanyi. Oke, kita ganti nggak usah sayonara, yaitu lihat kebunku aja. Walaupun itu lagu memang lagu anak-anak SD, adik-adik kalian, tapi kita nyanyi supaya kita tetap bersemangat dalam belajar. Oke? Pertama kita nyanyi 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Ya, oke, baik. Alhamdulillah kalian semua semangat, masih semangat. Jadi pembelajaran hari ini kita mulai ya. Oh ya, ada yang tidak hadir anak-anak? Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas minggu lalu kalian udah Ibu kasih tugas dan tugasnya udah Ibu koreksi juga. Minggu lalu kita membahas tentang meningkatkan kemampuan menulis. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis. Oke. Jadi di sini baik. Di sini ada yang tahu nggak bagaimana cara strategi pembelajaran kita menulis dengan model menulis permulaan? Yaitu strateginya kita harus paling penting memahami dan mengerti huruf-huruf abjad dulu dan menghafal huruf abjad supaya kita bisa mengerti huruf-huruf apa yang ingin kita gunakan dan kita tulis dengan bagus. Strateginya yang pertama itu ada yang tahu pengertiannya? Sama seperti minggu lalu Ibu jelaskan, yaitu strategi menulis itu adalah melahirkan pikiran atau gagasan. Seperti kita mengarang, membuat surat, membuat puisi juga. Menurut pengertian ini, menulis merupakan hasil karena melahirkan pikiran dalam perasaan ke dalam tulisan. Kita bisa, apa yang kita rasakan itu bisa kita tulis gitu. Jadi, menulis atau mengarang itu adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu penulis dapat memahaminya dan si pembaca juga dapat memahaminya. Jadi, menulis permulaan itu merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Contoh seperti anak-anak SD kelas 1 itu memasuki sekolah dasar harus memahami huruf-huruf abjad tersebut agar bisa menulis dengan satu huruf dengan baik dan rapi. Di sini juga ada langkah-langkah dalam mempelajari atau strategi permulaan dalam menulis. Yang pertama itu kita harus mengenal huruf yang seperti Ibu jelaskan tadi. Pengenalan huruf ini harus bersamaan dengan kegiatan pembelajaran membaca permulaan seperti minggu lalu Ibu ada suruh kalian untuk ada menjelaskan kalian untuk harus mengerti dan harus menghafal huruf-huruf. Capek kok ngomong. Dan dengan adanya fungsi pengenalan huruf ini, kita dimaksud untuk melatih indera siswa dalam mengenal dan membedakan bentuk dan lambang-lambang tulisan. Karena kita harus kalian ingat waktu kalian TK atau masuk kelas 1 itu pasti ada yang susah mengenal huruf-huruf yang sama seperti M dan N, seperti I dan L gitu.
itu kan huruf yang sama. Makanya kita terlebih dahulu harus mengenal huruf-huruf satu persatu agar kita bisa menulis huruf-huruf tersebut dan membaca huruf-huruf yang sudah disambung dan sudah dijadikan satu kata. Nomor 2 yaitu latihan yang kedua. Karena latihan itu juga terbagi ada beberapa latihan. Yang pertama latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Di mana latihan memegang pensil itu kita harus memegang pensil dengan benar. Kalau kita memegang pensil dengan benar, pasti tulisan kita akan bagus. Dan sikap duduk yang tegak, jangan bungkuk dan jangan menunduk karena bisa merusak tulang belakang kita itu tidak terbiasa akan duduk dengan tegak. Dan jangan menulis memegang pensil tidak benar. Ada orang yang suka pegang pensil dengan gini, ada yang seperti ini terlalu ke bawah. Dia tuh harus pas dengan seperti ini. Pasti kalian di rumah juga diajarkan orang tua kalian untuk melatih menulis dan membaca agar kalian bisa melatih dan duduk menulis dengan benar. Latihan yang kedua yaitu latihan gerak tangan, di mana latihan gerak tangan tersebut kita menggerakkan tangan kita untuk menulis. Misalkan kita menulis huruf A, kita berarti harus menggerakkan tangan dari atas ke bawah, dan huruf B dari atas terus bulat-bulat seperti ini. Huruf O kita menggerakkan tangan seperti lingkaran, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu latihan mengeblat. Dan yang keempat latihan menatap bentuk tulisan. Kita harus melihat dengan jelas bentuk tulisan seperti apa yang kita ingin tulis agar tulisan itu tidak mereng-mereng dan rapih gitu. Yang kelima yaitu latihan menulis halus indah. Halus indah itu seperti kalau dibilang tuh halus tulisannya tapi indah, enak dilihat. Kita harus melatih tulisan tersebut agar tulisan kita bisa menjadi tulisan yang indah dan enak dilihat. Dan yang keenam yaitu latihan dikte. Dan yang ketujuh latihan melengkapi tulisan. Melengkapi tulisan itu seperti satu persatu huruf itu disatukan, yang kemarin ibu bilang menjadi satu kata, dua kata, tiga kata. Misalkan Budi, jadi kita harus melatih dan melengkapi tulisan tersebut. Atau juga bisa kita mencontohkan tulisan yang sudah dititik-titik, kita tinggal menyambungkan tulisan tersebut. Dan di sini juga ada metode dalam pembelajaran menulis permulaan. Yang pertama itu metode ejaan, di mana metode ejaan ini didasarkan pada pendekatan arfiah, yaitu belajar membaca dan menulis dimulai dengan huruf-huruf yang dirangkai menjadi suku kata. Oleh karena itu dalam pengajaran ini dimulai dari pengenalan huruf-huruf, demikian halnya dengan pengajaran menulis dimulai dari huruf lepas dengan langkah-langkah yang berikut. Yang pertama itu kita metode ejaan itu menulis huruf lepas. Terus yang kedua merangkai huruf lepas menjadi suku kata. Dan yang ketiga merangkai suku kata menjadi kata, seperti yang ibu jelaskan tadi. Dan yang keempat menyusun kata menjadi kalimat. Kalimat-kalimat seperti Budi pergi ke pasar, atau Ibu Budi pergi ke pasar, itu menjadi suatu kalimat. Dan yang kedua yaitu metode kata lembaga, di mana metode kata lembaga ini dimulai dari mengajarkan langkah-langkah sebagai berikut ya. Yang pertama itu mengenal kata dulu supaya kita bisa menulis dengan bagus. Dan yang kedua merangkaikan kata antara suku kata, dan yang ketiga menguraikan kata, suku kata dan huruf seperti yang tadi metode ejaan. Yang ketiga yaitu metode global, di mana metode global ini memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Menguraikan kalimat kata-kata itu menguraikan kata-kata menjadi satu kata atau suku kata. Dan yang keempat yaitu metode SAS, di mana metode SAS ini adalah suatu pendekatan cerita disertai dengan gambar yang di dalamnya terkandung unsur analitik sinetik. Mengapa alasannya metode SAS ini dipandang paling baik di antara metode yang pertama? Karena metode ini menganut prinsip ilmu bahasa umum, karena bahwa bentuk bahasa terkecil adalah kalimat memperhitungkan perkembangan pengalaman bahasa anak. Dan yang kedua yaitu metode ini menganut prinsip menemukan sendiri metode SAS tersebut.
Dalam metode SAS ini ada juga mempunyai langkah-langkah dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama itu struktur, yaitu menampilkan keseluruhan. Yang kedua analitik, yang melakukan proses penguraian. Dan yang ketiga sinetik, yang yaitu melakukan penggalangan pada struktur semula. Untuk lebih jelasnya lagi, metode SAS ini dapat Ibu lakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, Ibu menulis sebuah kalimat sederhana atau membacanya, siswa menyalinnya gitu contohnya. Agar kalian bisa melatih menulis dengan cepat dan dengan baik juga. Ibu mendiktekan apa yang Ibu diktekan dan kalian tugasnya menyalin apa yang Ibu diktekan. Dan yang kedua itu kalimat yang diuraikan ke dalam bentuk kata-kata. Setelah kalian baca, terus kalian menyalin kata-kata tersebut yang dilakukan guru. Dan yang ketiga yaitu kata-kata dalam kalimat yang diuraikan suku-sukunya. Setelah itu dibaca, siswa menyalin suku kata-kata itu seperti yang dilakukan guru. Dan yang keempat, suku kata itu diuraikan dengan huruf-huruf lagi dan kalian menyalin seperti yang dilakukan guru juga. Contohnya seperti Ibu menulis apa yang Ibu tulis di depan dan kalian membaca, lalu kalian menyalinkannya lagi di tulisan. Dan yang kelima yaitu setelah Ibu memberikan penjelasan lebih lanjut, huruf-huruf itu harus dirangkai kembali menjadi suku kata, dan kalimat untuk kemudian siswa menyalin seperti yang dilakukan guru gitu. Dalam kegiatan-kegiatan itu juga ada juga kegiatan dalam metode SAS. Yang pertama itu penulisan kata-kata dan kalimat sederhana yang sudah dikenal atau huruf baru dan huruf balok. Misalkan huruf-huruf yang kalian tidak mengerti gitu, kalian harus menulis kata-kata yang sederhana. Dan yang kedua, menyalin kata-kata yang cocok dengan gambar yang ditunjukkan Ibu. Contohnya itu Ibu menulis atau Ibu menggambarkan benda-benda dan kalian mencocokkan kata-kata benda tersebut, mencocokkan gambar dan kata agar kalian bisa melatih dan bisa mengingat benda apa yang Ibu buat gitu, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu penulisan huruf yang ada pada kartu yang telah Ibu susun dalam kata menjadi kata. Kartu-kartu yang Ibu susun dan kalian jadikan satu kata, lalu kalian salinkan dan kalian tuliskan di buku. Dan yang kelima, penulisan cerita di dalam gambar dengan bimbingan guru. Kalian harus menuliskan cerita apa yang dalam gambar tersebut dan kalian melatih merangkai kata, tapi merangkai kata sendiri gitu, pakai bahasa sendiri. Dan yang keenam itu penulisan kata-kata yang sudah dikenal, seperti yang didiktekan Ibu. Kata-kata yang sudah kalian kenal, kalian bisa langsung mengingat dan bisa menulisnya. Seperti itu kegiatan-kegiatan dalam melakukan metode SAS. Di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang strategi menulis dengan model pengembangan menulis informal, di mana kita harus mengerti variabel dari model citra dalam strategi pembelajaran menulis. Yang pertama itu model pembelajaran citra 1, di mana model pembelajaran ini ditunjukkan untuk meningkatkan keterampilan siswa menulis ide atau kata-kata kunci dalam kegiatan curah pendapat. Langkah-langkahnya seperti ajukan sebuah topik kepada siswa. Ibu memberikan topik dan kalian langsung membuat topik tersebut menulis. Tugaskan siswa itu, Ibu akan mentugaskan kalian untuk ide atau kata kunci yang berhubungan dengan topik tersebut, dan Ibu akan memeriksa tulisan kalian dan kalian harus menjadi fokus dalam penulisan tersebut supaya pemeriksaannya atau kata kuncinya yang berhubungan itu bisa indah dan bisa dikomentari oleh guru. Dan yang kedua yaitu model pembelajaran citra 2, di mana model ini juga ditunjukkan meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis. Pembelajaran ini juga bisa diajukan sebuah topik juga seperti yang Ibu bilang tadi. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran citra 3, di mana ditunjukkan meningkatkan keterampilan siswa untuk bisa menuliskan ide atau kata-kata kunci yang fresh yang berkaitan dengan
suatu topik yang dalam bentuknya itu diagram atau cluster. Di sini ada 5 yang digunakan untuk menuliskan topiknya. Yang pertama itu cluster pencitraan. Penceritaan itu dimana topik itu diuraikan dengan 3 pilihan awal, tengah, dan akhir. Dan yang kedua cluster 5W1H, dimana topik tersebut kita harus menggunakan atau menjawab pertanyaan 5W1H itu why, when, where, why, dan how. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang model-model dalam pengembangan menulis dan meningkatkan menulis. Yang pertama itu ada model langsung menulis, ada juga model kebebasan awal dan akhir, dan ada juga model menulis non-linear. Di mana model langsung menulis ini kita lebih baik memahami sebagai keterampilan, bukan sebagai ilmu, dimana kita bisa menulis membutuhkan latihan, supaya agar ilmu komposisinya bisa mengajarkan kita menjadi apa itu jenis paragraf dengan contoh-contohnya dan sekian macam deskripsinya. Oke. Di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang model kebebasan awal dan akhir, dimana dalam pembelajaran sebuah ilmu dan titik mulai yang paling logis yaitu, tetapi tidak demikian dengan mengajarkan menulis. Kita juga bisa memulai dengan mengajak siswa menulis cerita, laporan, deskripsi, puisi, pantun, dan apa saja. Perlu diingat, kata kunci dalam pembelajaran menulis itu adalah mengajak siswa menulis agar kalian giat menulis dan bersemangat untuk menulis gitu. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang model menulis non-linear, di mana non-linear ini penulisan itu merupakan proses, tidak harus ada urutan-urutan tertentu dari A sampai Z, tidak, karena kegiatan menulis model ini merupakan proses yang berputar-putar dan berulang-ulang. Seperti dalam proses itu tidak menjadi soal jika materi yang sama diberikan dan juga 3 kali, sebab dalam pengulangan akan selalu ada perubahan. Dan yang keempat itu ada strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa. Yang pertama itu bermain-main dengan bahasa dan tulis. Dan yang kedua, siswa dibagi dalam kelompok dengan jumlah 10-15 per kelompok agar kalian bisa bersemangat lagi menulis dengan teman-teman kalian. Dan yang kedua, tentukan mana yang apa saja yang masuk kelompok 1 dan seterusnya. Dan yang ketiga, siswa pertama dari suatu berita telah mempunyai kalimat yang sepadannya. Misalkan, hari Minggu kemarin saya pergi ke pantai, atau hari Sabtu kemarin saya pergi ke rumah nenek saya, itu bisa juga. Dan sesudah itu per kelompok Ibu suruh kumpulkan tugas untuk membaca di setiap tugas kalian, setiap per kelompok. Itu tugas ya Ibu kasih ke kalian. Dan di sini juga ada yang namanya evaluasi menulis di sekolah dasar, di mana penulisan penilaiannya itu bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, anak-anak, di mana dikemukakan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Guru juga dapat menggunakan berbagai cara penilaian. Evaluasi dapat dilakukan dengan 2 macam, yaitu tes dan non-tes, di mana teknik tes maupun non-tes ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi atau data tentang siswa yang akan dinilai. Oke, sampai sini ada yang mengerti? Jika tidak ada yang mengerti, boleh bertanya, karena Ibu akan mengasih kalian tugas, selalu kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ada yang ingin bertanya? Enggak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang tidak ingin bertanya, kalian bisa membaca-baca buku tersebut,
buku di dalam buku cetak itu banyak semua penjelasan yang tidak kalian mengerti. Jadi sampai sini dulu pembelajarannya. Selamat siang. Semoga hari ini materi yang ibu sampaikan itu bisa kalian mengerti dengan baik dan bisa kalian mempelajarinya dengan baik juga. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Jadi sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.